Bentornato, ya kembali lagi di Suara Juventus ini. Kali ini kita akan membahas tentang preview versus Hellas Verona. Kita tandang ya kali ini ya ke Yoi. Antonio Bentegodi. Kadang. Ini agak tricky memang beberapa match ke belakang melawan Hellas nih agak gimana gitu gamenya ya. Deg-degan juga, tapi nggak deg-degan dua game ke belakang ya. Lawan Inter, lawan Dortmund ya kita menguras Diharapkan emosi, tidak. ya. Deg 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 menguras. deg. Wah itu heart rate langsung naik tuh kayak naik kora-kora ya kemarin parah banget. Subuh-subuh teriak-teriak anjir sampai emak gue bangun katanya ngapain sih teriak-teriak masih subuh belum subuh udah teriak-teriak lu katanya. Oke, ini pertandingan versus Hellas Verona yang mana pertandingannya gapnya jauh banget nih. Juventus di peringkat 2 sementara Hellas Verona di peringkat 17 klasemen Serie A sampai Giornata sekarang. Nah, ini apakah menjadi suatu batu sandungan atau bisa menjadi batu loncatan Juventus mencapai Kapolista yang mana sudah kita nantikan lama itu Juventus nangkring di Kapolista. Dan juga gua kali ini nggak sendiri seperti biasa ada bersama dua narasumber yang sudah sangat kece di Suara Juventus ini. Yang pertama dengan siapa yang pakai jersey Juventus, silakan Mas. Selamat pagi, siang, sore, malam. Gua Ali, as usual. Mari kita ngobrol-ngobrol buat preview lawan Verona. Oke, ya yang lagi di rumahnya Coach Justin siapa namanya? Halo, nonton Suara Juventus ini. Kebetulan gue lagi di rumah Coach Justin hari ini, guys. Mari kita ngomongin Juventus sampai bosan. Gak bosan-bosan harusnya. Yuk, dari Taman Mini. Oke, dari Taman Mini, Mas Riki nih, yang sekarang pakai kumis tuh sekarang. Lihat aja, kalau agak di zoom tuh dia sekarang kumisan. Nyanyiin Mas Ali nih. Oke, kembali ke tema kita itu preview melawan Verona. Yang mana ini pertandingan Giornata yang nggak bisa dibilang enteng juga karena wajib menang ya hitungannya untuk bisa mempertahankan posisi dua dan juga bisa mengkuntit sang Kapolista. Kali ini kemungkinan banyak pemain yang dirotasi nih. Di Gray katanya bakalan dirotasi sama Perin. Mungkin juga nanti ada juga Kepren Turam, Bremer, Yildiz, sampai siapa ya yang dirotasi lagi tuh banyak. Bremer juga dirotasi. Apakah ini bisa menjadi batu sandungan Juventus untuk memperlebar jarak gap antara Juventus dan Verona dan juga bagaimana sih nanti jalannya pertandingan apakah bisa menjadi sesuatu yang seru seperti kemarin solid cinema lagi atau kita akan menang Sulit cinema. kita akan menang mudah lagi ya ini atau menjadi apa ya solusi nggak nih lihat pemain-pemain yang kemarin agak underperform di pertandingan lawan Inter dan juga lawan Dortmund. Gimana Mas tentang rotasi nih silakan Siapa Siapa dulu dulu nih? Mas Ali. Oke. Oke. Kalau menurut gue sebenarnya gini, mengenai rotasi ini, buat gue tuh buka apa memang harus diambil sih karena resiko resiko burnout kan Juve ada nih. Ya, Apalagi kita lihat musim-musim masih panjang. Kalau kita lihat jadwal Juve sekarang itu kan setelah lawan Verona ini kita ada break seminggu lalu mulai rentetan tuh Atalanta main di home terus Champions League yang pasti ya, nggak bakal gampang away pula lawan Villarreal dan terakhir sebelum international break ada lawan Milan dan tiga pertandingan setelah lawan Verona itu jedanya kan 3 sampai 4 hari doang nih. ya, Kalau dari sekarang Juve nggak pinter-pinter ngatur rotasi pemain, gue ngerinya sebenarnya ada yaitu resiko early burnout. Sebenarnya ya, itu yang bisa bikin performance tuh stuck ke depannya. Either either semangat tim yang jadinya nggak kejaga atau kalau misalnya kayak musim lalu misalnya kita lihat tiba-tiba ada yang cedera panjang gitu kan, semoga nggak. Itu performa tim pasti bakal makin keganggu kan. Terus nah jangan lupa juga kan sebenarnya habis rentetan pertandingan yang panjang ini lawan Milan kan ada international break tuh. ya. Ini menurut gue nih Tudor sama tim kepelatihan nih harus bisa milah-milih pemain karena kan nggak ada pemain Juve yang memang jadi andalan di timnasnya ada yang enggak. Nah itu Ya, harus bisa strateginya tuh harus bisa masuk tuh gimana gimana sebaiknya ngatur flow pemain biar jadi nggak ada early burnout. Itu sih menurut gue. ya, ini banyak pemain yang memang nanti akan diistirahatkan, termasuk takutnya juga early burnout kata Mas Ali tadi. Menurut lo Ki, gimana tentang rotasi ini? Lo setuju kah ataukah memang harusnya Juventus tetap ngegas aja pakai formasi yang inti atau sebagian inti, sebagian second line gitu? Menurut lo Oh, gimana? oke. Ini seperti pertandingan Samson yang gue lihat ya sebenarnya ini sangat bertolak belakang ya.
Verona itu dia 3 pertandingan terakhir kacau ya, ya hancur-hancuran ya. Dibantai sama Lazio 4-0, Udinese 1-1, sama Cremonese 0-0 ya kan. Jadi ini sangat-sangat tidak berimbang sebenarnya. Walaupun dari sisi materi pemain pun sebenarnya menurut gua Juventus walaupun pakai tim cadangannya harusnya masih bisa nanganin lah gitu. Dan memang kita melihat dari 2 pertandingan yang sudah dilalui kemarin, Juventus benar-benar sudah kelelahan sebenarnya. Kalau kita melihat dari para pemain yang bermain ya, karena rotasi sama sekali tidak, hampir semua tidak berjalan. Yang cuman diganti di pertandingan lawan Dortmund kan cuman Locatelli doang kemarin kan Ya. yang dicadangin. Hmm. Ya. Sisanya semuanya masih sama. Ada Openda lah, Openda main. Ya kan sebelumnya siapa yang dimainin ya lawan Inter ya? Kan Kenan Yildiz, terus ada Dusan Vlahovic nggak main juga. Kemarin juga dimainin juga. Maksudnya Dusan Vlahovic kan sebelumnya kan mainnya cuma dikit tuh pas lawan Inter tuh. Pas Ya, lawan Dortmund dia baru main gantian agak, yang banyak. baru Hmm. gantian. Jadi sebenarnya Ya. fullnya cuma Locatelli doang. Kopp Meiners kan main juga lawan Inter. Jadi ini udah kelelahan. Bahkan kemarin kan yang kemarin gue sempat bilang di video sebelumnya kan Kenan Yildiz Hmm. bilang ke pelatihnya dia udah mau pingsan katanya. Jadi udah Udah capek banget literally gitu. menggendong tim Iya. tuh. Andrea Cambiaso bahkan udah tiduran di lapangan kan. Kita lihat fotonya kan waktu itu. Jadi udah benar-benar udah pada kecapean lah. Jadi minimal ini memang harus ada rotasi yo. Kebetulan kita Ah, saat ini musim ini kita punya materi pemain yang cukup memenuhi persyaratan lah. Maksudnya walaupun belum terbukti sahih ya, tapi ya, mereka udah benar-benar membuktikan di pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka udah bermain nih saat ini nih. Nah, besok adalah kesempatan mereka membuktikan lagi gitu. Jadi gue sih pengennya ada rotasi, tapi gue juga takut nih. Takutnya kan ini mesin lagi panas nih, Dusan ya. Vlahovic sama Kenan Yildiz nih. Hmm. Takutnya kalau misalnya diistirahatin nanti mesinnya adem gitu. Cuman kalau dimainin terus overheat takutnya gitu kan. Jadi ya pinter-pinternya Tudor lah, mungkin dimainin 15 menit terakhir boleh gitu ya. Kalau misalnya mau nambah gol atau apa, yang penting jangan sampai cedera kalau dimainin terus gitu sih. Terutama Bremer ya, karena Bremer kan belum pernah Baru, belum pernah ah, berhenti bermain ya, semenjak liga dimulai dan dia abis abis cedera Iya, ACL kan. iya. Jadi ini agak-agak berbahaya sama Bremer aja sih takutnya. Kalau kita sampai kehilangan Bremer lagi amit-amit guys, ini bakal jadi malapetaka lagi sih musim ini gitu. Iya. Itu sih ya. yo. Karena kan besok lawan Verona ya mungkin dianggapnya permainan yang game yang kurang Ya, greget ya. Karena dianggapnya ya Nah, mudah lah lawan Verona. iya. Cuma kan Gue mau lawan, nambahin deh. eh, silakan Karena Mas. ini juga nih yang mau gua highlight. Hmm. Di pertandingan ini Tudor tuh harus siap dengan strategi pergantian pemain yang bagus. Karena kan iya, kita pasti sudah sama-sama tahu kalau tim yang akan diturunkan besok nih bukan tim utama, pasti ada rotasi kan, Ya. kayak yang kita udah bilang Ah, pemain-pemain udah mulai kecapean. Nah, hmm, di sini Tudor nih harus siap dengan strategi pergantian yang bagus. Kalau sistem yang dia siapkan nanti itu nggak hmm, works. hmm. Sebenarnya gini, ngomongin tentang pertandingan, tentang pergantian, 2 pertandingan kemarin tuh ngasih lihat kalau sebenarnya nih Tudor nih reaksinya nih mulai cepat. Ya, ya Kalau ada yang kelihatan. sedikit yang nggak works di pertandingan, dan sejauh ini sih sebenarnya tepat ya hmm, kalau gue bilang ya. Kalau kita hmm, lihat pas hmm. lawan Inter, pemain-pemain yang dimasukin itu kan Openda, Adzik sama Ya, Joao Mario tuh semuanya Iya, ngasih impact. Lawan Dortmund juga Vlahovic, Joao Mario Joao sama Mario. Zegrova kan. Itu begitu Ya, ya, masuk kita bisa ngelihat langsung tim langsung. at least ada hasilnya. Nah, Ini sebenarnya tuh menurut gue ada 2 indikasi nih. Either Tudor bisa ngelihat kebutuhan tim di tengah pertandingan sedang berjalan, atau malah sebenarnya dia salah milih line up. ya Gimana? kalau salah line up Gue sih yang lawan berharap, Dortmund. iya, gue sih berharap sebenarnya ini indikasi yang pertama ya. Kalau Hmm. sebenarnya Tudor tuh bisa ngelihat hmm, kebutuhan tim di tengah permainan. Nah, ini nih yang Tudor tuh harus bisa sajikan di pertandingan ini di pertandingan-pertandingan Juve itu secara konstan. Karena kan sebenarnya eh, apa? Gue berharap pergantian pemain Juve ini selalu tepat karena sebenarnya tuh pertandingan-pertandingan kemarin sebelum pergantian dilakukan itu sebenarnya Juve itu udah ada hasil sedikit gitu loh, hmm. bukannya sama sekali buntu. Iya, Nah, itu sih yang mau gue highlight. Ya kan ini lawan Verona juga apa ya? Ibaratkan race lah, race match lah hitungannya karena memang iya dong. secara Ya, pertandingan juga nggak terlalu gimana dan juga mainnya juga hari Sabtu gitu kita masih bisa race lagi buat Iya, lawan Atalanta di minggu depan ya seminggu full tuh. iya. seminggu full ya ini Ini mungkin ini pertandingan-pertandingan yang nggak boleh dilewatin justru yo, karena ya
kehilangan poin sayang banget gitu maksud gue ya nggak sih? Kita lebih berhasil menang lawan Iya, Inter, masa lawan Verona kagak dapat poin kan sayang. Kalau mau Scudetto sapu percuma ya. bersih, iya sapu bersih semua pertandingan gitu sih. Ya, ini tapi kan kita berkaca dari musim lalu ya sama Thiago Motta nih beda banget. Kemarin Thiago Motta musim lalu di match Giornata segini Nah, masih udah stuck banget nih, udah 0-0 mulu, seri hmm, mulu, imbang mulu. Nah, sekarang kita malah kayak lagi top perform ya, ya bukan bukan top sih, tapi sudah melakukan hal yang terbaik gitu. Secara peak, udah peak performance. Tapi memang Tudor masih mencari-cari formasi yang oke menurut. Kemarin lawan Dortmund juga formasi line up-nya agak aneh. Memasang McKennie dan Koopmeiners di sisi kanan itu aneh banget menurut gue. Karena ya. masih ada Jomar, masih ada Zegrova, dan tapi akhirnya kedua pemain ini menjadi pembeda di laga kedua. Apakah memang lawan Verona nih yang inkonsisten karena dia belum bisa mencetak gol seret banget cetak gol. Apakah ini bisa apa ya? Si Genoa ini bisa menjadi bantu sandungan Juventus di match kali ini, Ricky. Ya, kalau berkaca dari musim lalu, sebenarnya kalau dibandingin dengan musim ini ya, rekrutan Thiago Motta sama rekrutannya Igor Tudor sebenarnya lebih bagus musim ini yo. Kalau gue bisa Hmm, bilang begitu, walaupun musim lalu lebih mahal. ya secara Iya uang lebih kan? mahal ya. Secara keuangan lebih mahal. Ada Ton Manor sama Douglas Luiz ya yang paling mahal. Nico Gonzalez, iya benar, Nico Gonzalez Iya, pun hitungannya banyak sudah banyak mahal mahal, cuy. mahal. 40, Iya. 60, 70, luar biasa nggak Juventus tuh. Michael De Gregorio yang paling murah gitu. Jadi apa namanya? Tapi sayangnya di musim lalu si Thiago Mm-mm. Motta dapat apesnya kalau menurut gua. Jadi pemain-pemain yang direkrut dengan harga mahal itu nggak works kerjanya gitu. Nah, sedangkan musim ini ya mudah-mudahan ya ini ya. Takutnya di awal musim bagus, pemain-pemain yang direkrut Tudor nanti kesononya melempem. Gue sih takutnya gitu. Tapi di awal musim udah oke nih gitu dan lebih efisien menurut gua perekrutannya gitu. Di semua posisi yang memang dibutuhkan banget gitu. Kecuali di kita nggak ada pembelian di back ya. Sama sekali nggak ada ya di back ya. Iya, Iya kan? Di back ngebalikin dong yang Rugani nggak ada doang karena malah. Bremernya Mm-mm. balik gitu. Ya mudah-mudahan Rugani udah juga balik tuh. ya Rugani juga balik. Jadi kita udah mulai tercukupi di back gitu. Cuman untuk Joao Mario terus ada si siapa Zegrova kemarin udah mulai terlihat, terus ada Mm-mm. Openda yang udah bermain juga. Yang menurut gue ini harusnya lebih bagus Igor Tudor di musim ini dibanding Thiago Motta musim lalu gitu. Kalau misalnya kita berkaca dari musim lalu, Thiago Motta stuck di dua pertandingan berikutnya setelah kemenangan beruntun. Ya mudah-mudahan musim ini enggak karena gue Ya. lihat memang timnya sudah lebih solid gitu ya. Terus suasana ruang gantinya sudah lebih oke dan pelatihnya sudah ya seperti kata Bang Ali tadi sudah mulai bisa membaca alur pertandingan nih, kapan dia memasukkan pemain yang tepat gitu. Jadi gue sih feeling gue sih harusnya tidak berakhir seperti ya Thiago Motta di musim lalu sih yo gitu. Karena Hmm. ini awal musim ini sudah lebih cemerlang dibanding apa yang disajikan Mota di musim lalu gitu. Gue berharapnya sih tidak ada hantu cedera yang bisa mengganggu kolektivitas Nah, tim ini. Itu sih yang jadi masalah Juve selama bertahun-tahun belakangan kita mengejar Scudetto gitu. Kita sempat race Scudetto sama Inter waktu itu kan udah sempat unggul sampai peringkat satu tapi akhirnya kalah juga di ujung karena ya itu inkonsistensi pemain cedera ya. gitu. Itu sih yo. Iya. Ya, ini kan hantu stuck ini kan karena memang Juventus belum konsisten dari musim lalu ya. Dipegang Iya, Tudor pun dari akhir musim kemarin masih turun naik. Nah, ini mungkin awalnya Tudor karena kemarin Tudor sudah main di klub World Cup dan juga sekarang dari awal musim pembeliannya pun pembelian permintaan Tudor semua katanya. iya, Nah, ini Iya, iya. Tudor dan juga secara ruang ganti, secara karena kemarin Absolute Cinema sampai 2 match itu apa meningkatkan apa namanya rasa kebersamaan di lini semua lini Juventus gitu kelihatan dari pemain dari staff kalau lihat dari postingan Juventus mungkin juga ada Chiellini kemarin waktu gol itu sampai jingkrak. Ini mungkin meningkatkan apa ya kita takut banget Juventus stuck oke kemarin. Mas Ali gimana tanggapan tentang ini kondisi tim seperti ini? Iya, kalau menurut gue sih buat di Juve nggak lagi dalam fase stuck sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat kondisinya itu benar, memang beda dari musim lalu dan gue pengen highlight sebenarnya Juve tuh squad Tudor sekarang itu udah punya kayak semacam head start itu udah lumayan karena kan Tudor itu mulai nanganin Juve dari 9 musim terakhir kan. Jadi gue Hmm, nganggapnya 9 pertandingan terakhir musim lalu. 9 mus. Gue nganggapnya 9 pertandingan iya, terakhir musim lalu tuh kayak preseason Juve untuk musim iya ini. Jadi betul, gimana betul. Tudor mengenalkan gaya Ya, bermain dia dan pada saat itu memang ternyata gayanya Tudor ini lebih cocok buat Juve. Apalagi not to mention dia bisa lebih mengoptimalkan Yildiz.
dari Ya, dari gaya main yang dia berikan, terus sampai akhir musim itu lumayan work sampai akhirnya Juve lolos ke Liga Champions musim lalu, terus lanjut ke Club World Cup. Nah itu jadi sebenarnya jadi kayak semacam masa adaptasi atau persiapan Tudor di tim yang sekarang. Jadi benar tuh kata Ricky. Eh, Mercatonya pun udah bisa lebih ke udah bisa lebih terarah gitu loh. Hmm. Mana yang mana dari tim Juve yang baru terbentuk ini yang harus ditambal, yang harus diperkuat, tukar tambah pemain, lepas beban yang gitu-gitu loh. Jadi ketika musim udah jalan, musim yang sekarang udah jalan ini ya tim sebenarnya tuh mesinnya tuh di jalan dari musim lalu. Beda Betul. memang sama Tudor yang sorry, beda sama Mota musim Mota. lalu yang ketika musim jalan dia masih ngeraba-raba sebenarnya kan. ya, Betul. Makanya ada fase stuck tadi di 2 bulan pertama itu loh. Sayangnya ya apesnya itu timnya Mota eh, apa mesin stuck itu lama banget. Jadi itu oh, dia kan kita kan Raja Seri musim lalu Raja Seri kan. Wah, kesel dong musim lalu ngeliat Raja Seri itu kan. Nah, ya gua harap sih musim ini nggak kayak gitu ya. Dan gua rasa juga musim ini kan kedalaman tim jauh lebih bagus ya. Jadi ya, kita kita tentunya nggak berharap ada pemain cedera. Tapi kalaupun ada satu dua pemain yang absen, either itu karena cedera atau dirotasi, sebenarnya tim tuh masih masih lebih apa ya masih lebih masih masih lebih oke lah tim tim cadangannya dibandingkan musim lalu. yes. Ya, Setuju, karena setuju. sekarang ada peningkatan juga dari sisi bench ya Mas ya. Karena Betul, betul. Ya benchnya betul, Juventus sekarang lebih mewah ya daripada musim Iya, lalu. Jadi kelihatan nggak kemarin mewah waktu, lah. Tapi seenggaknya nggak jomplang gitu loh. iya, iya, ya iya. karena kalau musim lalu kan mau masukin siapa? Stuck banget. Masuk cadangan adanya Douglas Luiz, adanya siapa waktu Betul. itu? Dulu mungkin zamannya siapa tuh? Alcaraz dimasukin. Iya. Itu pembelian-pembelian si Giuntoli yang aneh-aneh tuh pemainnya gitu. Jadi kita Sekarang nggak bisa. enak. Sekarang Iya, enak kita. Back cedera masih ada Rugani, gelandang cedera ah, masih ada Miretti. Ya ya, kan, depan i- cedera masih ada Chico, masih ada Openda, ada Zegrova. Enak banget iya. sekarang sebenarnya. Mm-mm. Nah iya makanya sekarang tuh enak sih Tudor kayak dikasih fasilitas nih pemain yang gua kasih nih dari kata manajemen gitu. Coba lo olah dan menjadi oke gitu. Terlebih terlihat kemarin waktu dua match dua pergantiannya works banget gitu. Biarpun kita akhirnya terakhir kemarin nggak menang ya di UCL, tapi itu salah satu game yang paling oke sebenarnya di musim ini. Ya. Nah ngomongin rotasi nih, kayaknya besok banyak yang dirotasi nih ya dari Yildiz sampai kiper di Gray bakalan dirotasi karena memang dari secara game kemarin dua pemain ini yang satu mungkin karena kelelahan, yang satu karena performanya jelek yang bakalan dirotasi. Ataupun ada pemain lain mungkin yang dirotasi. Bagaimana nih tentang rotasi ini ya? Siapa aja pemain yang bakal masuk? Apakah Openda jadi starter atau mungkin Azik yang akan jadi starter melawan Hmm, Verona? hmm. Gimana, Mas Riki? Oke. Ini berarti perakiraan ya. Kalau kalau Ya, kalau gue sih pengennya melihat Perin dulu lah ya kali ini ya. hmm. Biarkan si Hmm. Digre coba untuk istirahat dulu gitu, cooling down dulu. Em, Muasabah. iya, muasabah One dulu. shot, one goal ki kemarin parah banget. Iya benar, Iya. harus harus Hmm. introspeksi dulu dan diberikan rasa tidak aman. Harus ada rasa tidak aman itu Ya kan, benar-benar. karena saat ini kan dia merasa bahwa dia kiper nomor satu dan dia melakukan kesalahan pun waktu lawan Inter pun dia tetap dimainkan pas lawan Dortmund gitu. Jadi harus ada rasa tidak Hmm. aman supaya bisa tetap apa namanya punya ekspektasi lebih gitu dari dia gitu. Hmm. Lalu gue juga pengen lihat Rugani mungkin bermain ya yo ya gantiin Iya, Bremer dulu gitu ya. Rugani bisa bisa bermain bisa. atau mungkin Kalulunya yang turun main 3 back gitu ya. Di tengah juga Kepren Turam ya, gue takut cedera sih ya, karena main terus nih Iya, Kepren Turam nih gitu kemarin ya. udah underperform Ah, ya kayaknya. iya makanya Kemarin kemarin Ya, lawan. Kepren Turam udah udah agak-agak lemes kemarin. betul sampai bolanya kerebut. Jadi Kepren Turam mungkin diistirahatkan ya, yang dimasukin siapa ya? Mungkin nanti Bang Ali bisa bantu. McKennie lah, taruh lagi di situ. McKennie McKen lah tengah. Siapa lagi? McKennie ya, ada McKennie, ada Miretti, ada Locatelli juga kemarin nggak main full. Ya, Ya bisa. Ya. Kepren Turam lah tolong jangan dimainin dulu gitu. Lalu di depan ada Kenan Yildiz tolong disimpan dulu Starboyku itu ya jangan sampai cedera. Starboy. Kenan Yildiz, Chico juga sepertinya punya kans kecil untuk jadi starter sepertinya karena baru banget sembuh. Hmm. Jadi Siapa yang ya taruh di kiri? Kalau Zegrov ya kiri ya. Yildiz kalau nggak main yang taruh di kiri siapa? Itu dia bingung nih. Mungkin Openda bisa atau mungkin pakai dua striker kali yo ya Openda Iya, dan Dusan betul. Vlahovic mungkin dimainkan.
ya, atau Hmm, Zegrova yang di sebelah kanan gitu. Cambiaso mungkin bisa bermain Cambiaso ya. Gue nggak tahu dimainkan atau enggak. Tapi kayaknya sih Cambiaso bisa lah main lah ya. Karena kan dia kan dua pertandingan tidak main, baru main kemarin pas lawan Dortmund. ya, Jadi ya karena mudah-mudahan kartu fit merah gitu. ya. Iya karena Hmm. kartu merah. Jadi Hmm. ya itu sih. Gue sih pengennya Kenan Yildiz disimpan, Kenan, Thuram, Bremer, sama Di Gray. Itu sih empat itu sih yang gue pengen disimpan dulu yuk. Oke. Gitu. Mas Ali Iya, iya. setuju nggak sama Mas Rika atau ada punya POV Ada lain? sedikit tweak kalau gua. Memang di kiper benar. Mau nggak mau di Gregorio harus diberikan rasa tidak nyaman agar dia bisa melakukan refleksi ya Iya di betul. bangku cadangan. Kemarin kemarin ngeliat form dia aneh banget. Kiper kok nggak lompat gitu kan. Iya. Sekalinya lompat salah arah pas penalti kan. Nah, di back sih gue pikir yang tetap akan main Kelly. Mau suka suka nggak suka untuk Kelly ya. back dua gol di dua pertandingan terakhir ya, Ya harus ya main he lah earned kemarin. his place lah. Dia Hmm. dia dia masih tetap akan bermain dan kita masih punya Gatti Iya, Hmm. dan mungkin kalau kalau mau sedikit refresh, Kabel juga Rugani. bisa iya dimainkan betul. dari awal kan Ya, kemarin juga Kabel udah benar. dimulai diintroduce ke tim kan. Sebenarnya Wah, kan ya lawan Kabel Inter ini kemarin kan udah main ya. proyeksinya adalah di posisi Kelly kan. Iya Ya. betul. Dia di back back kiri Back- LCB gitu kan, back kiri Ya. tengah kan. Nah, mungkin Kabel sama Gatti bisa dimainkan. Jadi si Bremer sama Kalulu nih bisa sedikit diistirahatin Hmm. untuk pertandingan-pertandingan ke depan. Cambioso gue rasa juga bisa dirotasi. Kita masih punya Philip Kostic. Ah Ya. Nah, iya Kostik. eh, ba- menurut gua dengan dimainkannya Philip Kostic dan juga misalnya back sayap kanannya, nah Jomar. ini menurut gua Jomar. saatnya Mario dimainin dari awal Iya, aja. Kan dua betul. pertandingan terakhir malah dia jadi cadangan kan. Jadi Ya. eh, balance-nya tuh kalau gua ngelihat Juve ini tim utamanya tuh kalau Cambiaso lagi main di kiri, yang di kanannya yang sedikit lebih defensif. Iya. Kan selama ini kan kalau lu, nah mungkin ini bisa ditweak serupa kali ya ketika back Ya. kanannya Joao Mario, si Kostic main konservatif aja, yang tukang crossing gitu doang Ya. kan. Kostic kan sebenarnya kan tipe mainnya kan spam crossing kan. Di Crossing di tengah, Bismillah. iya ya, crossingan insya Allah kan dia. di di tengah itu Locatelli kayaknya tetap akan main. Hai Ya. kalian yang suka meragukan ini, Locatelli, ini, ini yang suka komen nih. lihat lihat kemarin Locatelli nggak main dari awal, bola kagak ngalir ke depan. Terserah kalian mau bilang semediocre apa. Tuh ketika ketika Miners dijadiin DM itu passingnya cuma bener-bener cuman ke kiri ke kanan, nggak ada yang bisa bypass passing ke depan. Jadi Yildiz tuh jarang banget Iya, dapat bola gitu kan, iya kelihatan betul. banget lah. Jadi memang balance di tengah tuh tricky banget. Hmm, Sebenarnya dengan jadinya Thuram harus dirotasi, kan kita kan kehilangan pemain yang tipenya bisa ngedrive bola dengan dribble nih. Nah, ofensif. itu PR utama Juve di pertandingan lawan Verona besok tuh sebenarnya itu nyari pengganti Thuram karena mau nggak mau Thuram harus dirotasi. Iya. Tapi di sini gue ngeliat mungkin atau bisa jadi Juve malah mainnya agak sedikit lebih konservatif kali ya. Di tengah mungkin bisa dicoba either Locatelli sama Cobb Miners. Cobb Miners Hmm. mah menurut gue mah di abuse aja sekarang. Dia memang dia tuh pemain dia tuh pemain yang lagi pengen dicariin posisinya di mana nih Iya karena Iya. harganya betul, mahal nggak mungkin nggak betul, dipakai kan. betul. Ah, Nah, coba aja sekarang dua, dua double pivotnya tuh Locatelli sama Nah, Cobb Miners. Kalau itu nggak works, Cobb Miners-nya tarik ganti hmm. McKennie atau McKennie. mungkin babak kedua baru Thuram masuk gitu loh. Jadi Thuramnya memang sebagian besar pertandingan istirahat. Nah, di di depan sebenarnya kita bisa coba apa eksperimen. Openda bisa main jadi eh, second striker atau Ya. AMF kan sebenarnya. Hmm. Di depan itu kita bisa maksimalin dua target man aja. Coba Ya, coba benar. Vlahovic sama David. Jonathan David gitu loh. Jonathan David. Hmm. Nah, itu bisa bisa dicoba seperti itu. Nah, balik lagi ketika nggak works baru Hmm. Juve harus bisa reaksinya harus bisa tepat gitu loh biar biar pertandingan yang sebenarnya harus bisa kita menangkan dengan mudah kalau kita Hmm. mainin tim utama Hmm. tetap 3 poin tetap bisa kita raih. Ya, Oke. betul. Iya. Nah, Gue ini sih berharap, gue Mas sih Ali, berharap si Azik main dari awal sih gue pengen. Azik ya. Ah, Mas Ali, tuh. ini nih Iya yang sih. kemarin agak-agak tricky nih di double double pivot nih, Mas nih. Kita Iya tidak boleh iya. melakukan kesalahan lagi kan, Ya, makanya betul. kan. Ini Second agak-agak ball-nya, second iya ball tuh. agak-agak mengerikan nih karena Locatelli Locatelli sih kita udah
pure percaya lah, terserah tadi apa Juventini omongin lah. Locatelli itu nyawa lah ibaratnya. Nah, Ya, pasangannya ini yang selalu tidak tepat di pasangannya. Karena kan selama ini kan Locatelli dan Thuram itu udah klop ya ibaratnya ya. Satu Ya bertahan, betul. satu ofensif, satu defensif gitu. Nah, Locatelli dan siapanya ini nih yang masih agak aneh. oh Karena kemarin Katelio. Ini Thuram, sebenarnya iya karena kemarin ya Thuram dan Thuram Koop kemarin Meiners agak underperform gagal sih. kan. Ya, Iya, Betul. iya. Gitu. Sama ini sebenarnya PR-nya Juve itu dari musim lalu adalah ke di transisi kan. Nah, ya, dengan Juve main dua double pivot, itu sebenarnya mereka dua double pivotnya ini pun harus di cover sama dua gelandang serangnya ini tuh harus Be- cepat balik. Jadi ya, jadi mereka nih jaraknya nih nggak boleh terlalu lebar gitu loh. Nah, hmm, sementara harus diakui Yildiz atau pasangannya di posisi gelandang serang itu kan attitude defense-nya nggak begitu kencang gitu loh. bagus. Ini Betul. ini PR utamanya Juve nih gimana defense-nya tuh bisa compact saat nyerang atau bertahan. Jadi backline belakangnya tuh nggak gampang ke expose banget. Betul. Ya, kelihatan kemarin Mas ya, gol-gol dari lawan Inter, dari lawan Dortmund juga Iya sama. itu kan second line semua. Oh, Iya. second line semua dan juga kipernya ngelawak juga semuanya. Jadi kesel. Terusnya kita menang banyak malah jadi kebobolan dan gol-gol mudah. Dan juga ini terakhir prediksi skor berapa, Mas Ali besok? Kayaknya kalau prediksi skor Juve tetap tidak akan clean sheet ya karena tapi menurut gua melihat melihat polanya Tudor ini kan gue ngelihat ini kayak Juve ini kayak dar-der-dor gitu loh roller coaster banget ini Juve tim sekarang Hmm, prediksi gue sih 3-1 Juve Wah, tiga Juve satu. masih bisa bisa nyetak gol banyak tapi pasti akan Hmm. ada misal kebobolan Siapa yang yang mencetak penting golnya? 3 poin ya Cetak golnya siapa, Mas? Yang golin. oh masih masih drama king kita kok Vlahovic satu lagi Anjay. satu lagi Jonathan David satu lagi dari lini tengah pemain lini tengah siapapun itu yang step up Ki, sepakat nggak sama Mas Ali? Gua Berapa kayaknya skor? gua 4-1 kayaknya yo. Empat Masih tiga. terus ya golinnya ya. Kayaknya 4-1 deh karena lagi bersahabat dengan angka 4. Jadi jadi 4-1 sepertinya ya. Jonathan David satu, Dusan Vlahovic 2, Buset. satunya lagi Udah, Locatelli lah. deh. Nah, naik tuh ntar Satunya signing lagi fee. Locatelli lah, biar kita bisa kolom komentar tuh bisa nyebut Locatelli nggak mediocre lagi gitu sih. Golnya penalti lagi ya. Itu yo Oh, 4-1 ya, yo. ya kalau gue sih ya jangan kebobolan lagi lah. Ya, menang 2-0 udah aman sih. Yang golin Locatelli sama Vlahovic udah itu aja yang golin. Locatelli ya. Ya, Pokoknya Locatelli harus golin ya. iya, Buya membungkam itu tuh kolom-kolom komentar katanya banyak banget loh si Locatelli mediocre mediocre. Tapi kemarin yang ngasih umpan kunci waktu Kelly Iya. ngegolin lawan Inter, Locatelli. Ya, segitu aja preview dari kita dari suara Juventus ini. Kalau masih kurang bisa di kolom komentar formasi favorit kalian besok siapa, skor prediksi siapa yang ngegolin siapa dan juga buat yang mau gabung di sini nih bisa banget gabung di sini ada menu join atau gabung. Nanti kalian bisa pilih paket Del Piero ataupun Buffon. Yang nanti kamu bisa langsung terhubung sama gue, Bio. Nanti kita langsung gabung, join langsung sama grup membership Suara Juventus. Dan juga bisa langsung syuting nih, kayak Mas Ali, kayak Mas Ricky di sini. Dan juga jangan lupa buat teman-teman share, like, dan juga komen Suara Juventus ini agar Suara Juventus ini bisa nanti nonton langsung di Allianz Stadium. Oke, Yo, terima kasih ya. satu lagi Oke. yo, satu lagi yo. Oke, Yo, satu lagi yo. ya apa, Oke, apa, guys, apa? saat ini kita udah punya QRIS, ya kan? Nanti QRISnya akan keluar. So, kalian bisa open donasi buat kita supaya Anjir, apa? open Supaya donasi. channel ini semakin besar, guys, semakin besar, semakin Mantap. berkembang dan Oke, anak-anak Suara Juventus ini makin rajin nih kontennya nih, ya kan? iya, Makin banyak hal-hal yang kita bahas setiap hari bersama Juventus dan Suara Juventus ini. Kalian juga bisa ikut gabung ngobrol sama kita. Semakin banyak donasi yang kita dapatkan, kita bakal makin semangat, ya kan? Kita bakal makin sering off air nih. Ya kan, ya, sekarang kan kalian suka nih over-over Betul, kita nih, betul. ya kan. Nah, donasinya nanti bisa kita pakai buat over-nya kita, guys. Jadi, so ayo ajak teman-temannya buat open donasi lah, ya buat ya. Suara Juventus ini. Siapa tahu Hmm. bisa undang Kenan Yildiz nanti, guys. Kan Ya, kita mesti nah, bayar Kenan Yildiz, ya Kenan kan? Yildiz udah ini, udah notice IG kita ya, ada sering lihat Iya, postingan kita betul. Kenan Yildiz. Kalau Itu teman-teman dia tahu tuh makanya. sering banget Kenan Udah Yildiz. disin, udah Oh, disin. sin sama Kenan Iya. Yildiz siapa tahu
nanti kita bisa collab sama sang Starboy Kenny Yildiz. Oke, terima kasih buat Mas Ali, buat Mas Ricky untuk waktunya. Terakhir, Mantap. yel kita yang semangat. Vino ala Fide. Forza Forza Juve. 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 Bye bye. Thanks for watching.